basahi aku. Tak tung, tak tung, tak tung. Topeng monyet jadinya gue. Lu tung-tak, tung-tak. Jadi kayak ada koreonya gitu. Koreonya begini. Iya benar. Kayak dancer lagi dah kan ngomong gitu. Halo NSC People, kembali lagi di Laser Podcast bersama saya Rahmat. Kali ini nih kita kedatangan bintang tamu super spesial. Kalian semua pasti sudah tahu, yang udah follow Instagramnya National Center pasti sudah tahu nih siapakah dia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ricky Cuaca. NEC People, apa kabar? Halo. Akhirnya aku ketemu sama host Iya, fenomenal dari NEC. Waduh. Ya Alhamdulillah. ampun, ternyata aslinya ganteng ya. Aku tuh udah sering banget lihat di NEC itu tuh. Iya. Wah, ini hostnya NEC. Ini Nikola Saputra. Waduh. Oh, ternyata bukan Nikola Saputra. Apaan tuh? Adul ya. Gimana Kak kabarnya? Gimana? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Rahmat. Alhamdulillah. Rahmat gimana, sehat nggak? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah Gini-gini ya. aja. Aku happy banget hari ini tuh bisa berkumpul dan bertemu sama NEC People yang ada di Wah. sini. Oh, pasti seneng semuanya. Kak, sekarang kan lebih seger ya, lebih seger daripada yang Oh, dulu. seger ya Allah, kangkung kali ya gue seger. Lu pikir gue apa ya gitu? Gue habis dikuras gitu ya, seger gitu ya saya. Lebih seger ya? Iya, benar. Ya dong, aku kan habis melakukan tindakan lastik di NEC. Wah. Ya kan, jadi seger. Kesibukannya apa Kak? Kan lagi di Instagram tuh kayaknya lebih fokus ke bisnis ya. Yes. Ya mungkin seperti kalian tahu, kalau kalian follow Instagram aku tuh memang aku tuh sibuk banget ya. Aku tuh termasuk orang yang pekerja keras banget. Waduh. Aku tuh satu hari tuh ada 3 kali lampu merah. Ngamen kali aja. Enggak ada, ya. Puji Tuhan seperti biasa. Kalau mungkin dari 2 tahun terakhir ini tuh aku udah fokus ke bisnis gitu kan. Dan kalau untuk dunia entertainment memang aku tuh lebih memilih untuk pekerjaan yang simple, yang cepat gitu. Aku masih nge-host di salah satu e-commerce di Indonesia. Terus juga, tapi kalau untuk sinetron, untuk FTV aku nggak ngambil dulu karena memang lagi sibuk banget di bisnis gitu. Berarti nggak ada kepengenan nih suatu saat nanti pengen kangen deh Of acting. course, pasti. Aku yang namanya kita kan basicnya meletaknya di dunia entertainment ya gitu, dunia acting, dunia sinetron. Memang kalau untuk tawaran FTV untuk saat ini tuh memang aku belum terima karena mengingat waktunya gitu. Karena aku juga harus live setiap hari, ya kan, live di e-commerce. Terus juga sedangkan FTV atau sinetron itu kan nggak ada waktu untuk kayak, kita nggak tentu tuh kita pulangnya jam berapa atau callingannya jam berapa gitu loh. Jadi aku lebih memilih untuk kayak daripada aku mengecewakan para PH atau mungkin teman-teman yang ada di lokasi syuting, jadi aku lebih baik untuk stop dulu untuk syuting FTV atau syuting sinetron, tapi aku masih tetap terima kayak bintang tamu dan juga kayak host yang cepat 2 jam 3 jam aku bisa. Oh, berarti lebih sekarang fokusnya ke bisnis dulu. Fokusnya di bisnis tetap. Oke. Ya kan? Oh ya Kak, kan udah berapa lama sih berkarir di dunia entertain lah atau Coba tebak, menurut kamu aku berapa lama? Dari aku taunya Aku dari tuh GG sih. Aku tuh angkatannya kapan? Angkatan Prilly. Prilly mah masih muda banget. Oh, iya. Tapi memang orang pada bilang memang kayak Prilly, Aliando gitu kan, kayak misalnya siapa lagi, Jessica Mila. Iya. Itu tuh semacam kayak teman-teman angkatan aku. Iya, gitu. soalnya kelihatan lebih muda gitu Iya, kan. karena memang kita grow up-nya bareng lah. Kayak misalnya kan kita memang besarnya bareng di satu sinetron bareng gitu kan. Cuma kalau untuk kita sendiri tuh memang aku tuh dari entertainment tuh dari kecil sebenarnya. Cuma mungkin dikenal atau mungkin kayak boomingnya tuh di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu bersama Prilly sama Aliando gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya Ricu entertainment kapan? Wah, kalau gue main entertainment dari kecil gitu kan, karena basicnya nyanyi terus kayak MC gitu kan, jadi memang udah dari kecil gitu. Berarti awalnya memang dari vokalis atau penyanyi lah. Vokalis, Vokalis ya Allah. gitu. Giring kali aku. Berarti tapi sempet kangen nggak kayak misalnya acting gitu, kangen ya pasti ya? Ya kalau dibilang jujur kangen banget sih Rahmat, karena gimana ya, itu tuh bukan semacam kayak hanya semacam pekerjaan ya, itu tuh adalah sebuah passion. Namanya kita kalau sebuah passion itu pasti sesuatu hal yang kita suka, sesuatu hal yang kita geluti setiap hari gitu loh. Apalagi untuk acting gitu kan. Cuma ya gimana ya, kita juga harus ngikutin perkembangan zaman gitu. Kadang kita juga kalau terus-terusan untuk beda gitu loh, karena
kalau aku bekerja di dunia acting seperti sekarang dengan umur aku yang sekarang, mungkin kalau gue bilang sih nggak kuat karena kita harus kayak begadang tiap hari gitu kan, kayak mata capek, terus kayak kurang tidur gitu. Itu ya aku juga memikirkan kesehatan aku juga. Tadi Kak Rico kan tadi sempet bilang tuh ya, penyanyi ya. Dikit dong nyanyi, siapa tahu NSC People Kamu mau nyanyi lagu apa? Terserah Kak Rico deh, pengen nyanyi apa? Nyanyi lagu Ya. apa? Lagunya ini ya, lagunya GGS aja ya. Iya boleh ya, ayo. Genai hujan basahi aku. Tak. Topeng monyet jadinya gue. Lu tungtak. Temani sepi yang mengandang kala aku melihatmu. Mantap. Dan semua saat manis itu. Bagus nggak cara? Bagus. Woi, mantap. Dari kecil gue udah masuk Elvas Music School, Elvas Singer, ya kan. Terus gue suka ikutan drama musikal Gadis Sampo 2007, 2008. Terus gue udah ikutan barengan sama Uncle Johan Jafar. Pokoknya itu tuh kayak memang hidup gue tuh di dunia panggung gitu loh. Jadi tuh dari kecil sampai gue gede, sampai gue remaja itu tuh kayaknya itu gue harus kayaknya itu tuh kalau udah panggung tuh kayaknya rumah gue gitu loh. Jadi tuh kayak memang kalau ditanya kangen, sekarang jadi tiba-tiba jadi pembisnis, nggak usah tanya lagi cuy. Gue tuh pasti kangen banget. Cuma memang balik lagi ya, keadaan tuh udah beda ya. Iya benar. Gitu. Tapi kenapa ya? Tadi kan udah seneng sempat terjun ke dunia entertain. Tapi kenapa sih kok balik ke dunia bisnis atau nyemplung ke dunia bisnis nih? Karena memang pada akhirnya kita akan seperti itu. Ya kan? Kenapa tuh? Nggak hanya gue deh kayaknya. Iya kenapa? Kayaknya bisnisnya apa deh bisnisnya? Gini. Itu tergantung masing-masing orang ya. Mungkin kayak memang jujur ada beberapa kayak teman-teman aku yang seniman gitu. Memang mereka tuh memang into ke dunia seniman gitu loh. Tapi balik lagi ya Say, namanya kita tuh hidup tuh nggak bisa kayak idealis terus kalau aku ya gitu. Nah di sini tuh aku berpikir kayak nggak hanya aku sih, banyak kok teman-teman artis lain tuh yang memang lebih fokus sekarang ke dunia bisnis. Sebut aja banyak, nggak hanya Ricky Cuaca gitu. Jadi kayak kalau ditanya ya memang mungkin itu kali jalurnya dimulai kita berbisnis. Investasinya itu tuh dengan kita membuild karakter, image, nama baik kita gitu sampai akhirnya kita untuk menuju ke bisnis. Kalau menurut aku sih memang jalurnya kayak gitu sih. Pada akhirnya kita akan berbisnis gitu kalau aku gitu. Bisnisnya apa Kak? Sekarang puji Tuhan aku udah 2 tahun belakangan ini tuh sudah menggeluti produk healthy karena orang tahu kan aku dulu dari bobot yang berlebihan, sekarang aku sudah seperti ini. Itu memang orang menanya-nanyakan tentang apa sih rahasianya aku. So that's why aku buat sebuah brand namanya Rich's Secret. Dimana di situ di dalam itu tuh ada macam-macam produk, ada minuman fiber, ada makanan, minuman, semuanya healthy gitu loh. Dan puji Tuhan di tahun ini tuh, tahun 2023 ini tuh kayak produk aku tuh udah jadi trending nomor 1 di TikTok. Di e-commerce yang lain kita sudah, brand aku udah 9 besar, 10 top 10 lah, top 10 di 10 besar gitu. Jadi kayak ya dari situlah karena bisnis ini tuh kayak produk-produk aku diminati oleh banyak orang sehingga aku tuh kayak oh ya udah deh gue lanjutin aja gitu. Oke. Nah, habis dari tadi kan bisnis terus kebalik lagi nih. Kan dulu sempat jadi Tobi yang ya agak gemoy dan jangan agak gemoy lu jangan kayak anak hati sama gue. Lu bilang aja gendut gitu. Ya gendut gitu. Gendut dah. Tai lalatnya gemes ya. Gemes deh. Tai lalat ya? Ya tai lalat asli. Coba lihat. Mana emang dipegang. Iya. Aku pikir tuh punyanya BlackBerry zaman dulu. Bukan ya. Oh. Oke, balik lagi Kak. Kan sempat jadi Tobi tuh. Iya. Terus akhirnya bisa transformasi seperti ini. Ada nggak alasan khusus? Aku pengen berubah nih, aku pengen bertransformasi. Apa yang menyebabkan? Mungkin banyak orang yang bertransformasi mungkin gara-gara putus cinta atau karena diremehkan. Apa Kak mungkin? Ada cerita sedih atau apa? Sebenarnya tuh kalau untuk kenapa kok memutuskan untuk menjadi sekarang menurunkan berat badan gitu. Yang pertama tuh memang sedikit banyak tuh lu believe it or not ya, mungkin kalau orang-orang ngeliatnya Ricu tuh orang cuek, jablak, nggak tahu diri gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu kan. Tapi at least sebenarnya tuh gue tuh hatinya sensitif cuy. Iya sih. Iya sih, lagi kenal banget. Kelihatan aja sih kayak. Enggak, maksudnya sensitifnya gini loh. Setiap hari gitu, apalagi kan kayak sekarang netizen itu kalau misalnya ngehina gitu ya, ngehina orang itu tuh
sakit bisa langsung ke halaman Instagramnya orang, bener nggak? Sekarang kan udah direct langsung gitu kan. Jadi tuh kayak setiap hari bayangin cuy, gue setiap posting di Instagram, di sosial medianya gue ya, gue udah ganteng banget nih ceritanya, gue masih 140 kilo nih, tapi gue pakai jas, gue udah cakep banget gitu kan. Kadang-kadang gue juga di pinggir kolam renang, gue udah ngerasa gue cakep banget gitu, tiba-tiba ada yang komen, hahaha bentukannya udah kayak paus, hahaha bentukannya udah kayak gedebong pisang, hahaha bentukannya udah kayak jin tomang. Gue selalu ada aja yang komen kayak gitu. Sedangkan kalau begitu gue ngeliatin orang yang komen kayak gitu, gue buka, gue liatin akunnya, bentukannya kayak kutu air gitu kan. Maksudnya suka gitu gitu. Jadi ya balik lagi, gue pengen membuktikan juga ke orang-orang kalau misalnya apa yang lo hina gitu kan, gue membuktikan kalau ternyata gue bisa gitu loh. That's why sebenarnya tuh adalah bulian-bulian orang-orang yang membuat kita tuh sakit hati gitu loh. Tapi aku nggak bisa untuk membalas karena kan juga nggak baik juga gitu kan ya. Aku sih mengatakannya itu adalah sebuah bahasa aku sendiri ya. Bahasa aku sendiri itu namanya adalah dendam positif. Kalau dendam positif itu tuh kan beda sama dendam biasa. Kalau dendam biasa kan kita kayak balik menghina, balik menggunjingkan orang itu yang udah menghina kita. Tapi kalau aku tuh lebih ke kayak aku dendam sama lu, tapi gue akan membuktikan kalau apa yang lo omongin itu tuh lo akan terdiam dengan lihat perubahan gue gitu. Makanya aku sekarang berubah dengan cara yang benar, dengan diet ketat, dengan makan makanan yang benar, olahraga, dan makanya aku bisa seperti sekarang. Bener. Hujatan orang negatif diubah menjadi positif. Itu yang benar kan. Dendam positif. Ya, jangan dendam nggak enak ya Mas. Iya, kalau dendam kan nggak boleh dosa ya. Makanya aku tambahin positif, dendam positif. Ada nggak sih bahasa kayak gitu? Harus ada ya. Oke. Transformasi apa lagi nih yang Kak Ricu lakukan? Ya kan tadi dari badan tuh udah. Oh tentunya, apalagi nih? Macam-macam gitu loh ya, namanya kita kayak misalnya gini, aku kan ketika aku dari 140 kilo sekarang menjadi sekarang udah 80-an kilo ya, berarti aku mostly kayak 60 kilo gitu, pasti dong ada yang sesuatu yang kayak misalnya kayak kulitnya yang agak bergelambir gitu tuh pasti ya kan, terus jadi kayak struktur muka aku yang mendadak turun karena kan memang kita tuh pasti kayak jadinya tuh kayak yang bekas gendut tiba-tiba turun berat badan, pasti kayak struktur muka jadi berubah gitu loh. Salah satunya hidung aku. Hidung aku jadinya itu tuh jadi kayak turun karena memang kayak plek gitu loh. Karena bekas gendut kelamaan jadinya tuh kayak menciut, jadinya tuh kayak mundur, turun gitu loh. Aku melakukan nose surgery juga waktu di tahun 2000, lupa lagi 2000 berapa ya? 2019 atau 2018 gitu. Surgery aku, tapi aku nggak mau terlalu tinggi karena kan aku cuma buat naikin yang turun aja. Makanya tuh nggak terlalu kelihatan kan aku nose job karena cuma naikin bagian yang di sini doang sih. Yang bagian turunnya, gitu. Yang bagian turunnya aja karena penurunan berat badan gitu. Gitu. Terus selain hidung, apalagi yang terbaru nih ya? Oh tentunya. Tadi kan udah sempat dibahas tuh soal apa ya? Mata ya kan? Nah, apa itu Kak? Ini lasik mata di NEC ya, Surabaya. Nah itu aku hari ini baru 2 hari yang lalu aku melakukan lasik mata di NEC, National Eye Center. Dimana tuh kayak itu menjadi kayak sebuah keputusan terbaik aku lah di tahun ini. Semacam resolusi aku di tahun ini karena memang kalau kalian tahu aku tuh dari SD kelas 3 SD itu aku udah mulai pakai kacamata, dimana mulai dari -setengah naik dan sampai menjadi minusnya tuh 3,5. Nah, itu merupakan salah satu resolusi aku juga gimana caranya agar gue tuh lepas dari kacamata gitu loh, karena cukup berat, cukup capek juga dan cukup hilang-hilangan juga kacamata gue gitu. Jadi kacamata gue tuh sama kayak jodoh gitu, hilang-hilangan ya kan. Jadi tuh kayak oke deh, akhirnya aku memutuskan buat lasik di NHC gitu. Jadi alasannya apa? Alasan terbesarnya pengen apa ya? Kayak pengen lihat jodoh kah atau pengen masa depannya lebih cerah kah atau apa? Sebenarnya tuh kalau untuk alasan yang paling signifikannya itu tuh adalah sebenarnya tuh kayak ya pengen seperti orang lain gitu loh. Di saat kita ngeliatin orang lain itu tuh kayak kok enak ya, kayak nggak perlu repot pakai kacamata gitu loh. Mungkin simple sih, orang bilang alah kacamata doang, lu tinggal pakai gitu. Tapi kalau udah 28 tahun kayak gue, lama-lama tuh kayak berat juga coy, iya kan? Berat juga dan kayak bosen gitu loh, capek dan juga membuat kita tuh kayak nggak leluasa mau ngapain gitu loh. Macam-macam kan kita kayak aku juga nge-gym harus pakai kacamata, terus juga harus terbatas juga pandangan aku gitu kan. Terus kayak mau ngapain aja susah gitu loh. Mau keluar negeri, misalnya mau jalan-jalan gitu kan, mau gaya dong. Ya, ribet lu kalau banget. misalnya jalan-jalan ke Bali contohnya, lu pasti harus kayak pakai kacamata sunglass biar foto ngeliatin Rahmat, gila makin cucok aja nih orang gitu kan, biar followers pada lihatnya kayak gitu kan. Jadi kan kita harus gaya pakai kacamata hitam gitu. Tapi kalau orang lain kan cuma buka pasang. Tapi kalau gue kayak
buka kacamata gue yang ganti biasa lagi dulu, ganti kacamata hitam, Ribet kucuk-kucuk banget. masuk lagi ke dalam ruangan, buka lagi kacamata hitam. Jadi kayak ada koreonya gitu. Koreonya begini. iya bener kayak dancer lagi dah kan emang gitu. Capek kan saya begini. Lagi. Nah lu bayangin nggak lu gua begini mulu tiap hari? Iya Capek kan? iya Nah that's why makanya gue ganti pakai gue lasik mata gitu. Gimana rasanya? Tadi kan kayaknya udah sering sama soal yang namanya operasi dan ini kayaknya mau ambil operasi. Beda loh. Iya ya Kalau gimana? operasi hidung tuh nggak sebenarnya kalau gue ya sebelum gue melakukan lasik ini tuh kayak sebenarnya tuh kayak mikir kayak lasik hidung mah biasa, tapi ini mata coy gitu. Iya kan maksudnya. Iya kalau berarti. kita yang orang awam itu kan mata itu sensitif ya, apakah ini akan sukses gitu kan? Tapi puji Tuhannya di NIC ini tuh kayak Dokter Dias ya, kebetulan yang nanganin aku tuh Dokter Dias yang super cute ya kan. Dokter Dias kayak meyakinkan aku kayak aduh ini mah nggak apa-apa, apalagi minus kamu cuma 3,5 gitu kan. Terus kayak nanti dijelasin nanti kita bakalan begini ya sistemnya, nanti bahkan kamu ngikutin Arahan dokter arahan gitu. aku ya gitu. Kayak aku tuh bener-bener dijelasin banget dan dibuat tenang sama Dokter Dias di NIC. Jadi kayak akhirnya aku memutus oke, go ahead deh, gue akan melakukan lasik gitu. Oke. Pakai metode apa Kak lasiknya? Kemarin, nah ini salah Ini satu ya. alasan kenapa aku akhirnya di NIC. Karena ini adalah metode yang kayak gini loh, di NIC itu tuh kan lengkap banget ya metodenya gitu loh. Aku udah kayak, jujur, ini boleh gue ceritain gak sih? Boleh, ceritain aja biar teman-teman tahu. Sebenarnya jujur, gue tuh agak sedikit ragu awalnya di NIC. Kenapa? Karena pertama gue takutnya karena mata yang sangat sensitif. Kedua, ini metodenya banyak nggak sih gitu loh. Sampai akhirnya lu tau nggak, gue tuh akhirnya memberanikan diri untuk nge-DM salah satu followers yang ada di NEC yang pernah melakukan lasik di sana. Which is itu adalah stranger, gue nggak kenal siapa. Gue akhirnya random DM aja dia. gitu ya. Dia juga bilang, loh ini Kak Ricu, orang segitu kan kayak, iya Kak, aku mau lasik, halo salam kenal. Aku inget banget namanya Agas atau Bagas, lupa deh. Oh iya. Jadi kayak iya. aku kayak halo, aku pengen tanya dong, kamu di NIC gimana? Bagus nggak hasilnya? Bagus banget Kak, bla 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 bla. Oke, di situ baru gue yakin, oke, gue NIC oke gitu kan. Karena juga ngeliatin semuanya, aku udah kayak searching, research semuanya. Dan sama satu lagi yang aku suka, aku yakin di NIC itu karena metodenya tuh banyak banget ya kan, dan itu menyesuaikan dengan kondisi mata kita gitu loh. That's why makanya tuh aku kayak makin yakin untuk lasik di NIC itu tuh karena kita bisa ada pilihan gitu loh untuk metode apa yang bagus untuk mata kita sendiri, karena masing-masing mata kan beda-beda, ada yang korneanya tipis, ada yang matanya berair, ada yang matanya kurang air gitu kan. Jadi kayak metodenya beda-beda gitu loh. That's why aku sekarang pakai metode yang terbaru. Puji Tuhannya metode terbaru kita di NIC itu namanya adalah Zeiss Smile ya kan. Jadi Zeiss Smile itu tuh metode baru dari NIC yang bikin pemulihan kita tuh jadi lebih cepat dan pekerjaannya juga sangat simpel gitu. Oke. Jadi udah berapa lama tadi Kak kacamata? Lupa aku. Udah 28 tahun. Oke. Selama 28 tahun hidup pakai kacamata. Tadi kan juga sempat disebutkan struggle-nya kan, Iya. apa aja? Ada struggle lain nggak mungkin selama syuting keganggu pakai kacamata atau apa? Kalau untuk syuting nggak keganggu sih, nggak keganggu karena memang aku tuh memang disuruhnya pakai kacamata. Tapi memang itu salah satu kayak apa ya? Aduh gimana ya? Kita tuh kayak ketergantungan sama satu benda itu loh. Kebayang nggak sih kayak satu benda yang kayak membuat aku tuh jadi kayak harus ketergantungan sama kacamata gitu loh. Mungkin simple, tapi kalau kalian sudah mengalami kejadian yang kayak aku yang 28 tahun ini tuh membuat bosan gitu loh, capek dan juga membuat aku tuh jadi kayak terbatas juga melakukan hal segala macam gitu loh, yang aku bilang tadi, olahraga, nge-gym, renang, semuanya itu tuh terbatas gitu loh. Kita nggak bisa ngeliatin dengan sesuka hati kita, memang wajib untuk menggunakan kacamata gitu. Terus sudah berarti banyak sekali struggle-nya juga, terus datang ke NIC ini kan pasti. Yes. Nah, apa kesan pertama ketika kakak datang dan lasik di NIC? Datang nih, ucuk-ucuk datang, kesannya apa nih lasik di NIC? Tempatnya kah mungkin, fasilitasnya? Kayak berasa kayak udah kenal lama sama orang-orang yang ada di sini, nggak tahu kenapa. Jadi tuh kayak pertama kali ketemu sama Mbak Esti, tim aku yang ngurusin aku di Jakarta sama Mas Agus. Terus abis itu kita ke NIC, ketemu sama sister-sister yang ada di sini tuh kayak semacam kayak, oh mereka tuh kayak welcome dan baik banget. Karena gini loh, nggak tahu ya, kayak disuruh datang bisa ngopi bareng, bisa kayak duduk bareng, hangout bareng gitu ya. Dulu, ayo
gitu kan, terus kayak diajakin ngobrol-ngobrol dulu gitu loh. Jadi mungkin karena di sini tuh mungkin timnya sudah terbiasa berhadapan dengan salah satu pasien yang tabiatnya kayak tabiat aku yang takutan, yang panikan, yang apa-apa segala-gala tuh serba nanya gitu loh, yang kayak butuh konfirmasi berkali-kali gitu loh. Aman kan ini, aman kak. Untuk aman lebih kan memastikan. Mungkin dalam hati mereka kayak udah gedek kali ya, kayak aduh capek deh Tanya orang mulu gitu. gitu. Iya, nanya mulu, udah kayak pembantu baru gitu kan, nanya mulu. Tapi untungnya mereka sabar banget ngadapin aku yang panikan gitu, dan dokter Dias pun juga baik banget, lebih meyakinkan aku dengan tindakan yang akan dilakukan, dan puji Tuhan semuanya lancar sih. Gitu. Wah, iya benar-benar. Terus Kak Ricu, alasan milih di Surabaya? Aku suka sih satu NIC itu tuh dia punya goals. Goalsnya itu tuh adalah sesuai dengan yang aku pengen. Dia tuh bebas dari kacamata. That's why makanya aku suka dengan goalsnya di NIC itu, dan aku memilih NIC itu tuh karena memang ya itu aku research dulu, dan ya puji Tuhan aku menemukan tempat yang tepat lah gitu. Kayak bener banget Kak. Soalnya NIC ini metodenya lengkap untuk Metodenya bisa lengkap, bebas kacamata. Iya. Nah, semua usia di sini tuh bisa bebas kacamata. Oh tentunya. Iya. Iya, aku juga sempat ngeliatin kayak, yang datang ke sini tuh selain umuran yang kayak aku, tiba-tiba ada anak kecil yang perawatan, terus tiba-tiba ada yang orang tua banget gitu. Jadi nggak terbatas lah ya, nggak hanya di usia produktif, tapi anak kecil sama orang tua lansia pun juga boleh banget kayak NIC gitu. Iya bener, soalnya kita ada berbagai macam metode. Untuk anak-anak ada orthoke, dan untuk usia 18 tahun ke atas itu ada lasik yang metodenya pun lengkap. Ada Z-Smile bentuk lasik dan juga Face Bayan untuk usia 40 tahun ke atas. Dan sedangkan untuk misalnya minusnya tinggi nih, minus 12 atau 20 itu ada yang namanya EVO-ICL. Terus misalnya ada orang tua yang katarak di sini kita juga ada. Terus kita juga melayani yang namanya estetik. Misalnya kakak ini ada kayak apa? Kantung mata. Nah itu bisa di sini seperti itu. Bisa dihilangkan kantung ya, matanya. Mata panda. Kantung matanya bisa dipindahin ke sini bisa, nggak? nanti bisa ya. di dompet juga bisa. Gitu Kak. Ini balik lagi ke Kak Ricu nih Kak. Apalagi pencapaian yang ingin dicapai. Kan kayaknya udah semua nih, aktor udah, penyanyi juga pernah, terus bisnis juga udah. Apalagi yang pengen dicapai setelah operasi? Sebenarnya itu ya, aku tuh selalu kayak, sebenarnya tuh jujur ya, seorang aku tuh nggak mau yang udah di umur 36 sekarang itu sebenarnya udah nggak mau terlalu muluk-muluk lagi untuk pencapaian. Tapi memang aku tuh selalu berdoa sama Tuhan, aku biar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu loh. Karena kalau untuk pencapaian-pencapaian, gini loh, aku punya prinsip, yang penting kita punya goal sendiri gitu loh. Biarkan goals itu dalam hati aku aja, tapi yang penting intinya adalah kita harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Aku sih punya prinsip nggak mau banding-bandingin aku sama orang lain, tapi aku harus bandingin aku sama diri aku yang sebelumnya. That's why makanya tuh aku termasuk orang yang santai tapi mikir gitu loh. Kayak jangan sampai kayak terlalu mikir jadinya pusing gitu loh. Nah aku tuh termasuk orang yang kayak ada goals setiap tahunnya. Salah satunya juga lasik ini adalah goals aku di tahun 2024 ini. Untuk next pencapaiannya kita tunggu aja di bulan Desember baru mikir ya. Ya bagus Kak. Terus mungkin sebelum penutup nih Kak, ada advice apa untuk mungkin NIC people yang masih takut lasik, takut sakit atau apa, ada advice untuk mereka semua NIC people semua yang ada di rumah? Yes, banyak banget mungkin orang-orang yang mengatakan kalau lasik itu tuh matanya harus dijahit, harus keluar darah. No ya guys ya, kalian tuh jangan sampai kayak misunderstanding gitu loh, misleading. Kalau sebenarnya tuh lasik itu tuh seperti kayak operasi usus buntu atau mungkin operasi apapun yang mungkin yang kayak membutuhkan jahitan atau darah atau apa, no sama sekali ya. Jadi buat kalian semuanya yang memiliki minus tinggi atau mungkin yang bermasalah sama mata dan butuh lasik itu tuh tidak sama sekali mengeluarkan darah, tidak sama sekali pakai jahitan benang atau apapun. Dan pengerjaannya tuh believe it or not cuma 15 menit aja. Wow. Super cepat banget, apalagi di NIC ini ya. Kalau kalian lihat ya, lo kalau masuk ke ruangan operasinya cuy, ya kan, mesinnya, lo bisa lihat sendiri langsung teknologinya super canggih banget dan sudah pasti tuh memang kekinian lah gitu. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya kalian untuk mau lasik mata di NIC itu tuh gak usah khawatir karena pengerjaannya cepat, apalagi ada metode baru yang namanya yang seperti aku, yang Z-Smile itu, dia akan recovery-nya cepat banget dan kalian bisa beraktivitas langsung di hari itu juga. Oke, tambahan dong Kak sebelum ditutup nih. Di dalam itu gimana? Rasanya aman kah? Terus
deg-degan nggak, nervous nggak? Of course deg-degan, tapi untungnya gini loh, makanya balik lagi ya, setiap mau operasi pasti yang namanya operasi pasti deg-degan gitu loh. Tapi balik lagi ke dokternya, karena dokter Dias memang orangnya juga humoris, juga santai, suka bawa bercanda gitu. Jadi membuat suasana pun teman-teman tim operasi pun juga membuat aku tuh jadi lebih rileks aja gitu. Karena kan kita harus sadar kan gitu. Jadi kayak diajakin ngobrol gitu. Jadi kayak memang super nyaman deh. Pokoknya kalian wajib deh kalau misalnya ada masalah mata atau minus atau pengen treatment mata boleh langsung ke NIC Surabaya. Oke, terima kasih Kak Ricu. Sama-sama. Ditutup, tambahin project lagi, bisa dibocorin nggak project apa? Mungkin siapa tahu mau kembali ke layar lebar. Kalau project ya mungkin tahun depan mungkin aku sudah mulai menerima film baru, tapi belum tahu ya, maksudnya aku masih berpikir ada keinginan, dulu, karena berpikir dulu. Tapi untuk project berikutnya memang setelah aku berbisnis di dunia healthy, produk-produk healthy, mungkin tahun ini aku akan mengeluarkan brand parfum aku yang baru. Parfum baru. Yes, yang bakalan nanti akan ada di pasaran. Semoga doain aja, semoga lancar. Tetap bisnis tapi dengan beda genre gitu loh. Dengan sekarang parfum gitu. Oke. Terima kasih Kak Ricu atas waktunya. Sama-sama, Rama. Menyempatkan hadir di Nationalis Center. Nah, semoga sukses selalu. Amin. Apapun yang diinginkan selalu tercapai. Amin, kamu juga. Ya. Terima kasih juga buat NIC yang sudah membantu aku dalam mengoperasi dan juga menangani minus mata aku. Semoga NIC makin hebat, makin jaya, dan teman-teman di sini juga makin sehat. Terima kasih NIC Nationalis Center. Ya. Closing jargon. Kita ada jargon nih Kak. NEC Easy Safety Clarity. Oke, siap ya? Bareng-bareng. NEC Easy Safety Clarity. Terima kasih, sampai jumpa di next podcast.